Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas berkat rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, saya bisa menyelesaikan mata kuliah perencanaan desain pembelajaran ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula yang saya takdimi pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Mutawakkil Allah, dan yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Abdul Aziz Wahab MAG, dan yang saya hormati Bapak Kaprodi Pendidikan Agama Islam, yakni Bapak Ahmad Humaidi, dan yang saya hormati Bapak Muhammad Inzah, yakni selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan desain pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Musifah Arifin. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saat ini saya semester 6. Kita langsung saja. Saat ini pembahasannya mengenai kalender pendidikan. Nah, di sini pembahasannya kalender pendidikan. Yang pertama, menentukan jumlah hari dan efektif hari libur per semester. Dan yang kedua, menentukan jumlah pekan dalam satu semester. Dan yang ketiga, menentukan jumlah hari efektif per semester. Ini akan kita bahas saat ini. Oke. Kalender pendidikan. Bagaimana cara menghitung hari efektif pembelajaran? Nah, menghitung minggu efektif merupakan salah satu langkah awal dalam menyusun pembuatan administrasi pembelajaran bagi guru. Dengan langkah awal ini, maka penyusunan perangkat pembelajaran yang lainnya akan mudah dibuat atau disusun. Nah, hari efektif merupakan perhitungan hari dan minggu efektif yang digunakan untuk mengatur kegiatan pembelajaran di sekolah. Tujuan menghitung hari efektif adalah kita bisa menyusun dan merencanakan program pembelajaran kita sebagai guru di kelas selama 1 tahun pembelajaran. Dengan begitu, tujuan pembelajaran pada tiap-tiap pelaksanaan pembelajaran akan dapat tercapai. Nah, apa sih fungsi hari efektif itu? Nah, fungsi hari efektif itu merupakan dapat mengatur waktu dan kegiatan pembelajaran di sekolah, mulai dari awal tahun pembelajaran yang kita ketahui dimulai dari bulan Juli sampai akhir tahun pembelajaran di bulan Juni, seperti itu. Dan perlu kita ketahui manfaat dari menghitung dan menyusun hari efektif adalah, pertama, untuk mengetahui hari dan minggu yang efektif dan tidak efektif untuk kegiatan pembelajaran. Dan yang kedua, pedoman bagi para pendidik dan pengajar untuk membagi dan mengatur alokasi waktu kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, sebagai bahan acuan untuk membuat perangkat pembelajaran seperti program tahunan atau prota dan program semester atau disebut dengan promes. Dan yang keempat, memudahkan bagi para pendidik dan pengajar dalam membuat dan menyusun RPP. Dan kelima, meningkatkan efektif pembelajaran di kelas. Dengan perhitungan hari efektif ini juga kita dimudahkan dalam menargetkan materi-materi dan bahan-bahan yang harus disampaikan kepada peserta didik. Mungkin untuk untuk Bapak Ibu guru, ya, bagaimana kita harus perlu tahu bagaimana cara menghitung hari efektif pembelajaran. Nah, menghitung hari efektif pembelajaran tidaklah sulit jika kita dapat memahami langkah-langkah menghitungnya. Yang pertama, tahap pertama itu kita harus siapkan kalender pendidikan. Nah, langkah awal dalam menghitung jumlah hari efektif adalah menyiapkan kalender pendidikan yang digunakan sesuai dengan daerah masing-masing. Biasanya kalender pendidikan ini dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan atau kantor Kementerian Agama setempat, di mana satuan kerja kita berada sebelum tahun pembelajaran itu baru dimulai. Nah, misalnya nih Bapak atau Ibu guru mengajar di Kota Probolinggo, misalnya ya di Kota Probolinggo. Maka yang Bapak atau Ibu guru perlukan adalah kalender pendidikan yang digunakan di Kota Probolinggo. Sepertinya di Kota Probolinggo yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan atau maksudnya gini, di Kota Probolinggo yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan ataupun ke Kementerian Agama.
Kalender pendidikan tersebut merupakan pedoman baik untuk menyusun program pembelajaran maupun program-program yang lainnya. Nantinya jadi dengan demikian perlu siapkan kalender yang terbaru yang dikeluarkan dari pemerintah setempat. Ingat, kalender pendidikan tidak bisa dibuat sendiri karena kalender pendidikan itu melainkan dibuat oleh pemerintah. Seperti itu Bapak dan Ibu guru. Nah, dan tahap yang kedua, menghitung jumlah pekan. Langkah yang kedua, kita menghitung jumlah seluruh pekan dalam satu bulan, dimulai dari bulan Juli karena awal tahun pelajaran. Itu alasannya. Kenapa dimulai dari bulan Juli? Karena awal tahun pembelajaran sampai bulan Desember. Kenapa sampai bulan Desember? Kan akhir semester pertama atau ganjil. Nah, kemudian kita hitung lagi jumlah seluruh pekan. Kemudian kita hitung lagi jumlah seluruh pekan dalam bulan Januari atau awal semester kedua atau genap sampai dengan bulan Juni. Seperti itu Bapak dan Ibu guru. Sampai dengan bulan Juni atau tahun kalender berikutnya. Maksudnya bulan Juni ini adalah akhir tahun pelajaran. Jadi, minggu efektif dalam satu bulan itu dihitung dengan ketentuan jika dalam satu pekan terdapat lebih dari 3 hari efektif. Contohnya nih, minggu kelima bulan Juli terdapat 4 hari efektif dan 2 hari efektif di bulan Agustus. Maka kita hitung minggu efektif tersebut masuk dalam bulan Juni. Maksudnya dihitung dalam bulan Juli. Seperti itu Bapak dan Ibu guru sekalian. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini saya mewakili tugas dari mata kuliah perencanaan desain pembelajaran, yaitu peta konsep atau tugas Hanifida.